Inilah sebabnya Habibana Umar bin Hafiz pernah berkata bahwa Indonesia adalah negeri istimewa yang telah didoakan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Satu-satunya negara yang berani menentang penggusuran makam Nabi adalah Indonesia, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama terkemuka dari Nahdlatul Ulama, NU. Dengan penuh dedikasi, beliau mendirikan Komite Hijaz untuk melawan rencana penggusuran yang diusulkan oleh kelompok Wahabi di Saudi. Berkat usaha gigih dan kepemimpinan visioner Kiai Haji Hasyim Asy'ari, makam Nabi berhasil diselamatkan, memastikan bahwa tempat suci ini tetap terjaga dan dihormati hingga saat ini. Jasa besar NU selamatkan makam Nabi Muhammad dari penghancuran pemerintah Saudi adalah sebuah jasa yang sangat mulia. Mungkin saat ini masih ada orang yang belum tahu tentang Komite Hijaz, yaitu sebuah komite yang sangat melegenda dalam sejarah NU. Coba bayangkan, pada saat itu Indonesia belum merdeka dari penjajahan Belanda dan berada dalam kondisi serba sulit. Namun, para ulama Aswaja di Jawa masih sempat memperhatikan apa yang terjadi di Hijaz, Arab Saudi. Pada masa itu, Hijaz berada dalam masa-masa awal berdirinya kerajaan Arab Saudi. Pada masa itu, para kiai dan ulama Jawa merasa sangat cemas mendengar kabar bahwa makam Rasulullah SAW akan diratakan dengan tanah atau dibongkar oleh penguasa Saudi yang didukung oleh penasihat Wahabi. Mereka tidak tinggal diam dan berupaya keras mencari cara untuk mencegah tindakan penguasa Hijaz tersebut. Tugas ini sangat berat, terutama dalam kondisi serba sulit di masa penjajahan Belanda, di mana transportasi dan alat komunikasi sangat terbatas. Namun, para kiai tetap gigih berjuang dan memutuskan untuk berangkat ke Hijaz dalam misi penyelamatan makam Rasulullah SAW. Keberanian dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi tantangan ini sungguh menginspirasi, menunjukkan betapa kuatnya tekad mereka dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan situs suci umat Islam. Pada tahun-tahun 1924 sampai tahun 1925 Masehi, Kerajaan Arab Saudi baru saja berdiri, dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Najd yang menganut aliran Wahabi. Aliran ini sangat dominan di Tanah Haram, sehingga penganut aliran lain tidak diberi ruang dan kebebasan untuk menjalankan mazhabnya. Di bawah kepemimpinan Ibnu Saud, terjadi eksodus besar-besaran para ulama dari seluruh dunia. Mereka terpaksa kembali ke negara masing-masing, termasuk para pelajar Indonesia yang sedang menimba ilmu di tanah Hijaz. Situasi ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh Wahabi yang menekan keberagaman mazhab dan menciptakan ketidaknyamanan bagi ulama dan pelajar dari berbagai belahan dunia. Keadaan ini menambah tantangan bagi para ulama Indonesia yang ingin mempertahankan tradisi keilmuan dan ajaran mereka di tengah perubahan besar yang terjadi di Hijaz. Aliran Wahabi yang terkenal Puritan, berupaya menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid'ah namun secara membabi buta dan melalui kekerasan. Maka beberapa tempat bersejarah, seperti rumah Nabi Muhammad SAW dan sahabat, termasuk makam Nabi Muhammad pun hendak dibongkar. Umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, merasa sangat prihatin kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh Abdul Wahab Casbullah. Setelah berdiri, Komite Hijaz menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, Saudi Arabia, untuk menyampaikan beberapa permohonan, seperti meminta Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Karena untuk mengirim utusan ini diperlukan adanya organisasi yang formal, maka didirikanlah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926, yang secara formal mengirimkan delegasi ke Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud.